Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, kita sekarang sudah mencapai pembahasan terakhir ya teman-teman. Kita masuk ke dalam silabus ke-6, yaitu materi terakhir di course pembuatan website dengan prompting. Nah, di silabus ke-6 ini kita akan mempelajari pengujian, optimasi, dan peluncuran website dengan AI ya teman-teman. Nah, tahap ini sangat penting karena disinilah kita memastikan hasil kerja kita benar-benar siap, apakah belum gitu untuk digunakan oleh publik. Nah, seringkali website sudah terlihat bagus secara tampilan, tapi ternyata banyak error dan tampilannya berantakan saat membuka lewat ponsel gitu atau lintas platform gitu ya teman-teman. Nah, disinilah peran pengujian dan optimasi dibutuhkan teman-teman. Seperti Gemini, terus memang membantu kita seperti membuat website dengan cepat, tapi kualitas akhirnya tetap tergantung dengan cara kita ya teman-teman, cara kita mengecek dan memperbaikinya. Nah, jadi di tahap ini kita akan belajar bagaimana memastikan website kita berfungsi sempurna, tampil konsisten di semua perangkat, dan bisa diakses dengan cepat teman-teman. Nah, tadi ya pentingnya tahap akhir. Nah, pengujian. Nah, kita mulai dari pengujian websitenya teman-teman. Nah, tujuan sederhananya memastikan semua elemen bekerja dengan benar dan pengalaman pengguna berjalan dengan lancar ya teman-teman. Website yang bagus bukan hanya indah dilihat, tapi juga mudah digunakan, cepat diakses, dan bebas dari error teman-teman. Nah, AI juga bisa membantu menampilkan hasil akhirnya teman-teman, tapi hanya kita yang bisa memastikan apakah website itu benar-benar layak atau layak digunakan atau enggak. Jadi peran penting kita juga tetap ya teman-teman, kita harus menguji si websitenya itu apakah sudah sesuai atau belum. Nah teman-teman, bayangkan kita sedang membuka website toko online, lalu tombol belinya itu tidak bisa diklik ya teman-teman. Nah pasti kita akan langsung menutup tabnya kan. Nah itu sebabnya uji navigasi itu sangat penting teman-teman. Coba klik semua tombol menu dan link di website kita untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Nah, pastikan tombol hubungi kami misalkan benar-benar menuju ke halaman kontak gitu, bukan ke halaman yang lain. Lalu periksa juga dari misalkan di website kita ya, apakah pengguna bisa kembali ke halaman sebelumnya dengan tombol back atau enggak gitu. Tapi kalau misalkan halaman webnya cuma sehalaman ya, apakah misalkan tombol-tombol lain gitu bisa digunakan untuk menampilkan sectionnya gitu. Jadi saat misalkan menekan tombol section portofolio, apakah si halaman langsung merujuk ke section portofolio atau enggak gitu. Uji tampilan. Nah, berikutnya kita perlu melakukan uji tampilan atau visual check, teman-teman. Website yang bagus harus tetap terlihat rapi, baik di laptop, tablet, maupun ponsel. Nah, caranya mudah, teman-teman. Kita bisa memperkecil ukuran browser untuk melihat bagaimana tampilan website berubah di layar kecil. Nah, ini biasanya disebut dengan responsif ya, teman-teman. Jadi, tampilannya itu responsif bisa dilihat di berbagai platform device gitu ya teman-teman. Jadi disesuaikan dengan rasio layarnya teman-teman. Nah ingat penggunaan zaman sekarang lebih banyak mengakses websitenya lewat ponsel ya teman-teman. Jadi tampilan di layar kecil itu tidak boleh diabaikan sama sekali gitu. Jadi responsif ini atau uji tampilan ini sangat penting ya teman-teman dalam mengembangkan website. Nah lanjut ke uji konsistensi konten. Nah, di sini kita pastikan semua teks di website kita gitu ya menggunakan gaya bahasa dan ukuran font yang konsisten, teman-teman. Tulisan yang tidak rapi atau ejaan yang salah bisa membuat website tidak terlihat profesional. Nah, coba perhatikan juga gitu kalau misalkan apakah di setiap halaman masih selaras dengan tema utama website atau enggak gitu. Nah, hal-hal kecil seperti ini itu sangat berpengaruh teman-teman pada kesan pertama pengunjung gitu. Jadi kalau misalkan pengunjung datang pertama gitu kan, datang pertama kali ke website kita, pas melihat kok gayanya berubah-ubah gitu kan, bertanya-tanya gitu ya teman-teman pengunjungnya gitu. Jadi nggak betah untuk berlama-lama di website kita teman-teman. Lalu selanjutnya kita bahas kecepatan aksesnya teman-teman. Nah di sini coba kita ujikan dengan membuka website kita di beberapa browser berbeda gitu. Nah, jika terasa lambat saat membukanya, kemungkinan itu ada
oversize gitu di ukuran gambarnya sehingga size-nya jadi terlalu besar dan terlalu lama untuk dimuat gitu. Solusinya kita kompres gambarnya gitu. Nah, AI juga nanti dapat memberikan rekomendasi gitu teman-teman mengenai ukuran idealnya agar kecepatan aksesnya itu bisa lebih cepat gitu. Jadi si gambarnya itu tidak mengganggu gitu ya teman-teman. Si konten-konten kita gitu yang terlalu besar tidak akan mengganggu dalam memuat si websitenya teman-teman. Nah, sekarang setelah kita tahu apa saja yang harus diperbaiki, kita masuk ke tahap optimasi teman-teman. Optimasi berarti membuat website kita lebih ringan, cepat, dan efisien. AI membantu kita gitu ya memberikan saran teknis, tapi keputusan akhirnya tetap di tangan kita ya teman-teman. Tujuannya agar website tetap stabil dan nyaman diakses meskipun banyak pengunjung yang datang bersamaan gitu teman-teman. Nah, pertama, salah satu kunci utama optimasi adalah media teman-teman. Nah, gambar dengan resolusi tinggi memang bagus ya teman-teman, tapi kalau ukurannya besar, website jadi sangat lambat untuk memuatnya ya teman-teman. Makanya sebelum diunggah, gambar sebaiknya dikompres dulu gitu. Nah, kita bisa meminta bantuan Gemini juga untuk memberikan rekomendasi ukuran yang ideal agar si websitenya bisa optimal gitu. Nah, kita juga bisa gunakan format modern ya teman-teman seperti format gambar WP gitu ya, WEBP atau JPEG gitu teman-teman. Nah, kalau ada video sebaiknya diunggah ke YouTube lalu disematkan ke website teman-teman. Jadi bukan diunggah secara langsung gitu ya teman-teman. Nah, untuk teksnya itu buatlah seringkas mungkin ya teman-teman, tapi tetap mudah dibaca dengan paragraf yang pendek atau bullet point. Nah, konten yang enak dibaca juga akan membuat pengunjung jadi betah gitu teman-teman dan tetap relevan dengan apa yang disampaikan di websitenya teman-teman. Lalu ada penyesuaian struktur visual teman-teman. Nah, mari kita perhatikan si struktur visual website kita ya teman-teman. Nah, perhatikan keseimbangan antara teks, gambar, dan ruang kosongnya ya teman-teman. Ruang kosong bukan berarti halaman itu kosong ya, tapi memberi jeda bagi mata agar tampilan lebih nyaman. Nah, cek juga kombinasi warna dan kontras. Nah, pastikan teks juga tetap mudah dibaca di semua bagian. Nah, AI juga bisa membantu memberi rancangan warna, tapi kitalah yang tahu apakah kombinasi itu nyaman dilihat oleh manusia atau enggak. Tapi prinsipnya itu tampilan yang baik adalah tampilan yang tidak membuat pengguna lelah mencari informasi gitu ya teman-teman. Jadi kita harus pastikan kombinasi warna dan kontrasnya, jadi tidak terlalu jomplang atau tidak terlalu nggak nyambung gitu warnanya antara satu dan yang lain gitu. Dan juga kita harus pastikan teksnya juga tetap mudah dibaca gitu. Jadi tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil gitu. Jadi yang biasa-biasa aja tapi yang mudah dibaca oleh pengguna gitu teman-teman. Lalu kita periksa ya bahasa dan copywritingnya gitu teman-teman. Nah, kita harus gunakan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami teman-teman. Kalau perlu kita bisa gunakan AI juga gitu untuk mengecek ulang gitu ya naskah kita gitu dari website ini. Nah, hindarilah istilah teknis yang sulit dimengerti gitu ya teman-teman karena biasanya pengunjung-pengunjung website itu adalah orang-orang yang pemula gitu atau awam gitu tentang hal teknis gitu ya. Nah, terus juga kita gunakan kalimat aktif agar terasa lebih personal gitu ya teman. Jadi seperti ajakan gitu agar temennya itu terasa terbawa secara personal gitu teman-teman. Nah, misalkan penulisannya itu daripada menulis desain ini dibuat untuk meningkatkan brand awareness gitu ya. Nah, lebih baik ditulis seperti ini teman-teman. Saya membuat desain ini untuk memperkuat identitas merek klien. Nah, kalimat seperti ini tuh terasa lebih profesional dan juga jujur ya teman-teman dengan jasa kita ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada pengujian responsif manual ya teman-teman seperti tadi ya yang pengujian di atas. Teman-teman juga jangan lupa itu uji website di berbagai perangkat secara manual gitu. Jadi kita bisa uh, cek di HP kita gitu untuk membuka websitenya apakah si tombolnya itu terlihat besar di laptop tapi terasa kecil di ponsel atau jaraknya antar tombol atau antar elemen itu terlalu jauh atau terlalu mepet itu kita bisa cek pengujian responsif manualnya gitu dan kita juga bisa menggunakan AI untuk membantu kita ya agar bisa lebih responsif si tampilan websitenya sehingga bisa fleksibel dibuka di
device manapun gitu ya teman-teman. Lalu ada peluncuran website nih teman-teman. Nah, tahap akhirnya itu peluncuran website ke publik ya teman-teman. Nah, setelah semua yang diuji dan dioptimalkan, kita siap meluncurkan websitenya. Tapi langkah pertama itu kita tinjau kembali seluruh halamannya ya teman-teman untuk memastikan ulang semuanya berfungsi dengan baik. Kemudian misalkan kita kan menggunakan Gemini. Nah, di Gemini itu ada klik share untuk mendapatkan link websitenya ya teman-teman. Terus ubah pengaturannya menjadi public. Lalu si linknya itu bisa kita bagikan kepada orang lain untuk diakses gitu. Nah, itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba untuk praktiknya ya teman-teman. Dimana kita akan mempraktikannya. Misalkan kan setelah ini saya sudah optimalisasi pengisian kontennya di silabus sebelumnya. Saya sudah masukkan konten-kontennya seperti foto, terus mengubah teksnya gitu ya teman-teman, dan menambahkan link ke YouTube gitu ya teman-teman, video gitu ya teman-teman. Lalu ada link Gmaps-nya gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita uji kembali gitu teman-teman, apakah semuanya sudah berjalan sesuai fungsinya atau belum, seperti navigasi. Misalkan kita pencet about, apakah sudah ke halaman about, section about atau belum. Portofolio, apakah sudah merujuk ke halaman portofolio atau belum. Terus ke kontak dan lain-lain. Terus memastikan ejaannya. Hai, I'm Dwi Hendra misalkan, bla bla bla. Atau kita juga bisa bisa meminta tolong kepada ChatGPT-nya, kepada Gemini-nya atau AI-nya. Misal, kita ingin mengecek apakah setiap teks itu sudah berbahasa Indonesia atau belum. Tapi kalau misalkan belum, kita misalkan ubah dalam bahasa Indonesia semuanya. Atau misalkan ingin dalam bahasa Inggris semua, kita ubah dalam bahasa Inggris semua. Teman-teman, misal, cek kembali keseluruhan isi website, apakah teksnya sudah sesuai dengan bahasa Indonesia atau belum. Kalau belum, ubah dan jadi bahasa Indonesia dengan copywriting yang menarik. Nah, dengan isi copywriting yang menarik, misalkan ya teman-teman. Kita coba. Nah, di sini nanti AI-nya akan menganalisis dan menganalisis ya gitu. Jadi disuruh tunggu sebentar tuh tentu. Nah, berarti AI-nya dapat mengubah gitu kan, ini asalnya bahasa Inggris ya kan teman-teman. Jadi saya ingin minta untuk menjadikan bahasa Indonesia gitu. Kita tunggu hasilnya, biasanya sekitar 2 sampai 5 menit lah, tergantung itunya, tergantung internet dan lain-lain gitu teman-teman. Lalu nanti juga kita uji tampilannya gitu kan, visualnya tadi ya. Lalu konsistensi kontennya, optimasi websitenya, dan uji semuanya gitu ya teman-teman. Kita harus teliti gitu untuk pengujian websitenya. Tapi juga kalau misalkan teman-teman udah terlanjur share gitu, teman-teman juga masih bisa update gitu ya teman-teman untuk pengembangan website di terusnya gitu. Jadi nggak setelah share nggak bisa diedit, nggak gitu teman-teman. Jadi teman-teman masih bisa untuk diedit gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk hasilnya ya teman-teman, di mana hasilnya itu udah bahasa Indonesia semua gitu. Tuh. Halo, saya Dwi Hendra Ramadan. Saya desainer grafis, bla 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 gitu ya. Tuh, mari berkolaborasi, punya proyek dalam pikiran atau sekedar ingin menyapa, sampaikan pesan Anda di bawah. Dan seterusnya gitu teman-teman. Nah, terus kita coba uji uji responsifnya teman-teman. Nah, di sini kita coba ya. Nah, misalkan kita coba untuk publish.
sekalian untuk menguji apakah sudah sesuai untuk di halaman handphone gitu ya, responsif halamannya. Jadi kita sekalian untuk share gitu linknya ya untuk ditampilkan di website lain gitu atau di platform lain dengan caranya klik bagian bagikan, lalu kita klik bagikan. Nah, di sini dia akan membuat linknya. Nah, linknya di sini akan dibagikan ya teman-teman, saling link biasanya. Tapi kalau misalkan teman-teman tadi ada yang dia meminta izin ya, meminta izin, nah untuk akses teman-teman bisa ubah pengaturannya menjadi public gitu, tapi sepertinya tidak ada gitu, jadi langsung bisa diisi oleh public gitu, bisa dilihat oleh public gitu. Jadi public juga dibagikan ulang, bagikan kapan saja. Nah, gitu. Ada peringatannya ya teman-teman. Nah, coba kita buka di website yang baru ya teman-teman. Misalkan kita coba buka new window. Kita coba kita copy paste ya teman-teman dari link yang sudah kita dapatkan. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Hasilnya itu seperti petinjau atau review ya teman-teman. Nah, di sini tidak menampilkan kode ya teman, tapi bisa untuk menampilkan kode gitu. Tapi di sini cukup untuk menampilkan hasil dari website yang sudah kita buat dengan AI ya, Gemini AI gitu teman-teman. Meskipun bukan deploy secara langsung, membuat domain langsung ya, domain alamatnya gitu ya teman-teman, secara custom, tapi setidaknya kita sudah tahu cara membuat website dengan AI gitu teman-teman. Nah, ini hasilnya. Lalu kita coba ujikan untuk yang halaman responsifnya. Misalkan, nih, apakah sudah sesuai? No. Dan dia bakal merenggang sendiri, bakal menyesuaikan dengan rasio dari layarnya gitu. Nah, tuh. Sudah sesuai tuh kalau misalkan nah ini misalkan ini adalah contoh alternatifnya kalau misalkan teman-teman HP-nya lagi mati gitu kan misalkan, jadi nggak bisa menggunakan HP dulu, jadi kita bisa melihatnya seperti ini teman-teman, digeser di halaman browsernya gitu untuk alternatif melihat secara POV dari handphonenya gitu teman-teman, tampilan dari handphonenya. Nah tuh saat di scroll dia optimal ya teman-teman tuh. Nih navbarnya bakal muncul ketika kita klik ini, navbarnya ya tuh keahliannya. Nah kan ada space-nya sedikit, lalu ada portofolionya udah disesuaikan dengan halaman dari ponsel ya teman-teman. Kalau misalkan dari tablet segini, nah dia udah optimal gitu karena biasanya udah paket gitu saat kita mengembangkan sebuah website dengan AI gitu udah paket responsif langsung gitu teman-teman. Tapi biasanya juga kadang ada kasus yang tidak langsung responsif, maka kita beri instruksi untuk membuat halaman website itu menjadi sebuah website yang responsif gitu teman-teman. Nah seperti ini ya tampilannya teman-teman udah responsif si halaman websitenya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi sudah untuk pengujiannya sudah berjalan sesuai dengan kemauan saya gitu ya, kemauan teman-teman juga. Jadi nanti dipastikan lagi kalau misalkan websitenya itu udah optimal atau belum, kita lakukan pengujian lah dan lain-lain sebagainya. Nah kalau misalkan seperti masih ada yang salah, kita perbaiki gitu. Kita minta AI-nya untuk perbaiki gitu dengan menuliskan prompt yang sesuai dan jelas gitu teman-teman. Maaf ya teman-teman untuk wajahnya tadi ketutup otomatis kayaknya. Jadi tadi sempat hilang ya wajahnya, ya nggak apa-apa ya, tidak mengganggu pembelajaran juga ya teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi masuk ke kesimpulan ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman dari course ini ya, termasuk silabus ini, kita belajar ya teman-teman bahwa AI seperti Gemini itu dapat menjadi alat bantu ya teman-teman. Bukan pengganti manusia dalam pengembangan sebuah website ya teman-teman. Nah, Gemini ini bisa bantu kita dan dalam membuat dan perbaiki website dengan cepat. Tapi kreativitas, analisis, dan keputusan akhir tetap di tangan kita, teman-teman. Dengan memahami tahap pengujian, optimasi, dan peluncuran ini, kita tidak hanya belajar membuat website,
tapi juga berpikir secara profesional dan analisis untuk menghasilkan website yang optimal dan profesional, teman-teman. Lalu juga kita belajar bagaimana menghadirkan hasil yang tidak hanya indah, tapi juga berfungsi sempurna untuk pengguna gitu, teman-teman. Jadi, begitu teman-teman untuk kesimpulannya. Jadi, sebagai saran akhir ya teman-teman, karena menggunakan Gemini ini tidak bisa di-deploy ya teman-teman. Jadi mungkin ada tools-tools lain untuk AI-nya untuk pembuatan website ya teman-teman. Seperti bisa teman-teman menggunakan Firebase. Ada Firebase AI Studio. Firebase Studio teman-teman. Nah, di sini Firebase Studio juga bisa kita gunakan untuk membuat website dengan full AI gitu teman-teman. Jadi kita prompting juga sama dengan Gemini, tapi dia bisa deploy gitu teman-teman. Tapi dia deploy-nya itu kalau nggak salah berbayar ya teman-teman, karena butuh biaya server ya teman-teman. Tapi kalau tidak salah dia menggunakan server Google, jadinya ada gratis di awal, tapi tetap bayar gitu ya teman-teman. Sehingga saya menggunakan Gemini untuk pembelajaran kali ini karena secara garis besar pembuatan website seperti ini menggunakan AI teman-teman, dan bisa dibagikan juga ke orang lain gitu sehingga orang lain juga bisa melihat hasil website yang telah kita buat gitu teman-teman. Jadi segitu dulu. Jadi segitu untuk pembahasan course kali ini ya teman-teman. Semoga dengan pembelajaran dari silabus pertama sampai silabus ke-6 teman-teman mendapat ya sebuah wawasan bahwa AI itu juga bisa membuat sebuah website ya teman-teman. Tidak selalu AI itu teks atau pembuatan teks, membantu analisis dan lain-lain. AI juga bisa digunakan untuk membuat website ya teman-teman. Tapi tetap harus ada campur tangan kita teman-teman gitu. Jadi mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Semoga materi kita ini dapat bermanfaat dan semoga kita bakal ketemu lagi di course-course selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Dadah.